Señores, bombardeo, mira. Oke guys, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kenapa Presiden Venezuela ditangkap oleh Presiden Amerika Serikat. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya guys. Jadi, yang saya kutip di Gottread News, bahwasanya dunia politik baru saja dikejutkan oleh operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela yang bernama Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Langkah drastis ini bukan hanya soal politik, namun didasari oleh serangkaian dakwaan hukum berat yang telah disiapkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau disingkat dengan DOJ. Bagi investor, situasi ini menjadi sinyal penting karena Venezuela adalah negara pemilik cadangan minyak terbesar di dunia yang stabilitasnya akan mempengaruhi pasar energi global. Yang pertama, tuduhannya adalah Maduro didakwa atas narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senjata mesin secara ilegal. Itu katanya Presiden Venezuela ini ya kan, oleh pemerintah Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwasannya the illegitimate dictator Maduro was the kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal amounts of deadly and illicit drugs. Yang mana itu hanya konspirasi dari Presiden Amerika Serikat saja, belum tentu benar atau salah. Nah, mungkin ada di situ geopolitik yang sangat penting untuk mendapatkan suatu kekuasaan mungkin. Yang kedua adalah keterlibatan keluarga, yang mana istri Maduro ini katanya Cilia Flores turut didakwa menerima suap untuk memuluskan jalur perdagangan mereka. Nah, jadi katanya itu istrinya ini ada sekelompok kartel lah, bisa dibilang ya kan, narkoterorisme dan memuluskan jalan mereka. Katanya sih, kan kita nggak tahu fakta di lapangan apakah ini untuk kepentingan negara. Iya, kita nggak usah sebut ya kan. Yang ketiga adalah implikasi energi, yang mana Amerika Serikat ini berencana mengambil alih pengelola sementara negara tersebut. Nah, kita lihat ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dia ditangkap, dan di situ pula Presiden Amerika Serikat mengatakan, We're going to run the country until such time as we can do a safe. Mereka mengambil ahli-ahli kekuasaan negara Venezuela tadi. Itulah liciknya memang Amerika ini, ya kan? Masa presiden negara lain bisa ditangkap? Apa sih alasan yang kuat kenapa Nicolas Maduro ini sampai dituduh? Apa alasan hukum utamanya? Yaitu adalah yang dibuka segelnya oleh Pengadilan Federal New York. Menurut dokumen Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang dikutip dari AP News, Maduro dituduh memimpin pemerintahan korup yang tidak sah katanya, yang didanai oleh operasi perdagangan narkoba tadi. Katanya Nicolas Maduro itu pemimpin yang tidak sah, pemimpin yang ilegal, yang didanai oleh operasi perdagangan yang narkoterorisme tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Keterlibatan korupsi keluarga. Yang ketiga, klaim koneksi dengan geng kriminal. Yang keempat, konteks minyak dan ekonomi. Yang selanjutnya adalah arah selanjutnya itu bagi investor. Nah, itu semua adalah geopolitik yang sudah dirancang oleh Amerika Serikat mungkin, ya kan? Tapi secara logika sih,
kok bisa dengan skenario yang sudah dirangkum sedemikian rupa, yang sudah direncanakan sedemikian rupa, dan seolah-olah Amerika Serikat itu menjadi pahlawan di negara Venezuela. Bahkan katanya juga yang beredar di video-video ataupun yang tren, yang viral itu mengatakan bahwasanya masyarakat Venezuela ketika presidennya ditangkap, mereka bergembira, mereka merasa bebas. Apakah itu hanya zaman sekarang kan banyak teknologi canggih, apakah itu AI atau orang lain yang seolah-olah dianggap itu ataupun diklaim bahwasanya itu adalah masyarakat Venezuela, sedangkan banyak juga masyarakat Venezuela itu mendemo di kedutaan ataupun di negara dekat masyarakat Venezuela yang ada di Amerika Serikat. Apakah itu semua hanya sebagai manipulasi? Apakah ini adalah faktor ataupun jalan menujunya perang dunia ketiga? Bisa jadi, ya kan? Tapi mudah-mudahan kita jangan sempat terjadi perang dunia ketiga, karena negara Indonesia nggak usah perang dunia ketiga udah melarat kali, udah negara udah nggak tahu kita negara bagaimana Indonesia ini. Kita belum sejahtera udah perang dunia ketiga, ya kan? Masih banyak pengangguran udah kena perang dunia ketiga, masih banyak yang belum nikah udah perang dunia ketiga. Nah, mungkin itu adalah geopolitik internasional yang ingin menguasai dunia. Kita Indonesia ini lebih berhati-hati, dan mudah-mudahan Indonesia ini tidak terjadi apa yang terjadi di negara Venezuela. Saya Roni Rahmat, sekian, kita nanti bahas lagi selanjutnya. See you, bye bye.